Ye Chen memegang tangan Liu Feixue, menenangkan diri, lalu melirik penduduk asli yang hadir. Sebagian besar penduduk asli ini berada di level Xuanxian. Ye Chen memiliki penilaian umum di dalam hatinya. Kekuatan umum di sini ada di sekitar Xuanxian, tetapi ada juga tokoh yang lebih kuat daripada Xuanxian, seperti Daluo Jinxian. Orang yang menariknya turun dari udara tadi pastilah keberadaan level Daluo Jinxian. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Pada saat ini, penduduk asli di sekitar mereka membuka jalan, seorang lelaki tua masuk dari kerumunan, matanya bersinar ke arah Ye Chen dan Liu Piaoyue, menatap mereka dari atas ke bawah. Dari mana asalmu? Mengapa berbeda dengan kami? Suara lelaki tua itu keras. Ye Chen berkata, bagaimana mengatakannya? Sebenarnya, kita seharusnya berada di tempat yang sama, tetapi aku di atas dan kau di bawah. Lelaki tua itu menatap langit, lalu mengerutkan kening dan berkata, apa maksudmu? Ye Chen tidak dapat menjelaskannya. Akhirnya, ia muncul dengan sebuah pepatah, kita berada di antarmuka yang sama, tetapi tidak di ruang yang sama. Ruang tempat kita berada sama dengan kita, tetapi ruang tempatmu berada tidak sama dengan kita. Lelaki tua itu memahami kata-kata Ye Chen dan berkata, maksudnya, kau datang dari ruang lain. Tidak buruk, Ye Chen mengangguk. Lelaki tua itu berkata, sudah lama, tidak ada yang datang ke ruang kita, bagaimana kau bisa masuk? Ini agak sulit dikatakan, dunia kita terperangkap sejauh 3.000 mil, dan kedalamannya puluhan ribu mil. Setelah kita jatuh ke dalam lubang, kita datang ke sini. Ye Chen berkata sesederhana mungkin. Lelaki tua itu menatap Ye Chen, yang sangat tenang dan menjawab dengan lancar. Dia tampaknya tidak berbohong kepadanya, jadi dia berkata, jadi kamu bukan mata-mata. Tentu saja kami bukan mata-mata. Ye Chen berkata sambil tersenyum, kami baru saja turun dari atas dan melewati sini. Pada saat ini, sekelompok penduduk asli yang telah berurusan dengan Ye Chen kembali. Setelah melihat Ye Chen, kepala suku aborigin mengucapkan beberapa patah kata di depan lelaki tua itu, dan wajah lelaki tua itu berubah. Apakah ada orang lain di tempat ini? Dia bertanya, menatap Ye Chen. Ye Chen menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, mereka adalah orang-orang Yi. Mereka adalah salah satu dari 6 keluarga abadi. Mereka seharusnya menjadi yang pertama masuk. Setelah kami, banyak orang akan masuk. Apa yang kamu lakukan di sini? Lelaki tua itu menatap Ye Chen dengan tidak puas. Ye Chen berkata, kami hanya ingin tahu tentang mengapa garis bawahnya 3.000 li dan apa yang ada di dalam lubang itu. Kami tidak datang untukmu, dan kami tidak tahu ada dunia seperti itu di sini. Kamu tidak diterima di sini. Orang tua itu mendengus dingin, lebih baik kau pergi dari sini, kalau tidak, kami tidak akan sopan. Kami tidak bermaksud mengganggu, dan kami tidak bermaksud mengganggu, katanya. Tidak ada niat jahat. Orang tua itu berkata dengan dingin, mengapa orang-orang bersayap itu membunuh orang-orangku? Aku tidak tahu mengapa mereka melakukan ini, tetapi aku tidak membunuh orang dengan santai. Mereka adalah mereka, kita adalah kita. Kata Ye Chen. Wajah muram orang tua itu berkata, aku tidak peduli. Jika kamu tidak meninggalkan tempat ini, hanya ada satu cara untuk mati. Ye Chen berkata, kemanapun aku ingin pergi, itu adalah kebebasanku, dan kamu tidak berhak ikut campur. Setelah Ye Chen selesai, dia mengorbankan perahu di sisi lain, dan perahu itu meluncur dengan cepat, yang membuat penduduk asli segera mundur. Ye Chen dan Liu Piaoyue memasuki perahu di sisi lain dan dilindungi oleh pembatas perahu lainnya. Melihat Ye Chen ingin melarikan diri, orang tua itu bersenandung, apakah kamu pikir kamu bisa pergi? Coba saja, kata Ye Chen dengan dingin. Orang tua itu mengeluarkan kekuatan keabadian yang sangat besar dari seluruh tubuhnya, dan kemudian tangannya tercetak dan mulutnya penuh dengan kata-kata. Kekuatan tak terlihat bergegas ke Ye Chen. Ledakan, kekuatan tak kasat mata ini bertabrakan dengan batas tak kasat mata, yang tidak menyebabkan kerusakan apapun pada batas tersebut. Ye Chen berdiri di sisi lain perahu tanpa kerusakan apapun. Melihat pemandangan ini, lelaki tua itu tahu bahwa perahu di sisi lain tidak mudah dihadapi. Tangannya dengan cepat memadatkan kekuatan yang kuat, yang berubah menjadi pedang panjang, dan pedang itu jatuh ke sisi lain perahu. Setelah pedang terbelah di sisi lain perahu, pedang itu langsung terhalang oleh batas sisi lain perahu, hancur total. Tubuh lelaki tua itu mundur beberapa langkah, dan wajahnya menunjukkan warna terkejut. Orang-orang lain juga terkejut. Lelaki tua itu, orang paling kuat di seluruh sukunya, tidak dapat melukai kapal itu. Itu sangat kuat, sangat mengerikan sehingga bahkan pemimpin klan tidak dapat menghancurkannya. Tampaknya hanya keberadaan dewa yang dapat menghancurkannya. Beberapa penduduk asli membuka mulut mereka karena terkejut. Melihat ke arah Ye Chen, lelaki tua itu menahan napas dan berkata, bahkan jika kau bisa keluar dariku, kau tidak akan bisa berdiri di dunia ini. Para dewa di sini akan mencabik-cabikmu. Dewa, Ye Chen sedikit mengernyit. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar kata seperti itu. Dia bertanya dengan ragu, siapakah dewa? Dewa adalah penguasa tertinggi di tempat ini. Kita semua berada di bawah kekuasaan mereka, dan kita percaya pada dewa-dewa yang agung. Kata lelaki tua itu, dan dia membungkuk kepada sebuah patung besar di suku itu. Ye Chen melihat patung besar itu. Patung itu adalah seorang pria parubaya.
Dari patung ini, pria itu sangat hikmat dan bijaksana. Tampaknya dia benar-benar seperti dewa. Ada dewa dan dewa-dewa yang agung. Ye Chen sedikit bingung. Para dewa adalah juru bicara para dewa agung di ruang ini. Setiap dewa mengelola suatu wilayah, tetapi seluruh dunia adalah dewa agung. Dia adalah Maha Guru. Bersamanya, kita dapat menjalani kehidupan yang stabil. Dia telah memberi kita semua yang kita miliki sekarang, kata lelaki tua itu dengan sangat khusyuk. Setelah mendengar ini, Ye Chen mulai bertanya-tanya, seberapa besar dunia ini? Sebenarnya, ada berbagai wilayah dan dewa yang berkuasa. Dewa itu seharusnya memiliki kekuatan Hunyuan Daluo Jinxian. Saya khawatir dewa itu telah mencapai puncak tingkat ke-9 Hunyuan Daluo Jinxian. Kalau tidak, ia tidak dapat menguasai dunia. Liu Piaoyue menebak. Ye Chen mengangguk dan berkata, kau benar. Dewa Agung pasti telah mencapai puncak negeri dongeng. Sepertinya dunia ini tidak sederhana, seperti versi miniatur negeri dongeng. Tapi bagaimana dunia seperti itu dibangun? Terlebih lagi, dunia ini masih berada di bawah tanah negeri dongeng, gumam Liu Piaoyue. Ye Chen berkata, saya khawatir orang-orang di sini tidak tahu situasi spesifiknya. Mungkin hanya dewa-dewa itu yang tahu. Pagi ini, kau lihat, ada aliran cahaya pada patung Dewa Agung. Liu Piaoyue menunjuk patung itu dan berkata dengan heran. Ye Chen menatap patung itu. Ada secercah cahaya yang bersinar pada patung itu. Cahaya itu tidak dipancarkan oleh patung itu sendiri, tetapi menyerap sebagian kekuatan. Ye Chen melihat ke sini, lalu melihat beberapa orang yang sedang menyembah patung-patung Dewa Agung. Kekuatan-kekuatan ini didistribusikan dari para penyembah ini. Ye Chen segera mengerti alasannya. Itu adalah kekuatan iman, sama seperti yang kulihat di wilayah barat dunia. Ye Chen berkata, sepertinya dewa mengumpulkan kekuatan iman, mengandalkan kekuatan iman orang-orang ini, untuk membuat diri mereka lebih kuat. Tidak heran dia bisa menjadi tuan di sini. Kekuatan kepercayaan setiap suku dikumpulkan. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Siapa lagi di dunia ini yang bisa melawannya? Liu Piaoyue mendesah. Ye Chen mengemudikan perahu di sisi lain dan berlayar menjauh dari langit suku ini, dan kemudian perlahan-lahan menjauh darinya. Setelah meninggalkan suku ini, Ye Chen berlayar di sisi lain sungai selama 3 hari. Tak seorang pun dari mereka melihat manusia. Tanah ini sangat tua dan tandus, dan jumlah orangnya terlalu sedikit. Jarak antara satu suku dengan suku lainnya terlalu jauh. Dengan kata lain, wilayah yang ditempati oleh masing-masing suku terlalu besar. Dalam 3 hari ini, beberapa orang datang ke dunia dari atas. Pada dasarnya, orang-orang dari ke-13 pasukan utama tiba secara berurutan dalam beberapa hari. Setelah mereka memasuki dunia seperti itu, mereka semua sangat terkejut. Tidak seorang pun mengira akan ada dunia seperti itu di bawah bumi. Beberapa orang juga bertemu dengan suku yang Ye Chen temui sebelumnya. Akibatnya, mereka diusir oleh orang-orang kuat suku ini, dan mereka mulai ingin tahu tentang dunia. Astaga, kenapa orang-orang di dunia ini begitu ganas? Begitu mereka keluar, mereka sudah menjadi sekelompok Xuanxian yang kuat. Apa kau ingin begitu ganas? Flying Tiger terkejut melihat kekuatan tempur suku itu. Kalau kau takut, kembalilah, kata Green Bamboo dengan nada meremehkan. Feitian Tiger membusungkan dadanya dan berkata, kau bercanda. Apa kau pengecut seperti ini? Lagi pula, aku sudah bilang kalau aku ingin melindungimu, aku harus melakukan apa yang kukatakan. Green Bamboo bergumam, aku tidak membiarkanmu melindungiku. Kita semua tahu apa yang terjadi, kau juga separuh wanitaku, bagaimana mungkin aku tidak melindungimu? Bukankah itu terlalu jantan? Feitian Tiger berkata dengan berani. Tidak ada yang terjadi padaku dan kau. Kalau kau bicara omong kosong, aku akan merobek mulutmu. Bambu hijau berkata dengan marah. Ya, aku tidak melakukan apa-apa, hanya ciuman. Harimau Feitian tertawa. Wajah bambu hijau memerah karena marah. Setelah memarahinya karena tidak tahu malu, ia mengabaikan Harimau Feitian. Jika ia berbicara dengan Harimau Feitian lagi, ia takut ia akan benar-benar mati karena marah. Di lubang kediaman Qingya, setelah semua murid dari 13 kekuatan utama memasuki lubang, beberapa orang kuat dari 13 kekuatan utama juga datang ke lubang. Melihat lubang itu, aku selalu merasa bahwa itu tidak sesederhana itu. Setelah Luo Jinxian besar, yang kuat juga memasuki lubang, dan kemudian, bahkan Hunyuan Daluo Jinxian memasuki lubang. Di antara 13 kekuatan utama, Hunyuan Daluo Jinxian telah masuk, dan beberapa dari mereka tampaknya tidak mau menunjukkan kelemahan. Setelah beberapa hari, Ye Chen dan Liu Piaoyue tiba di sebuah suku besar. Suku ini jauh lebih maju daripada suku-suku sebelumnya. Suku ini memiliki kota-kota, bangunan istana batu yang besar, dan mencakup wilayah yang sangat luas. Ye Chen dan Liu Piaoyue menepi di sisi lain dan memasuki suku ini. Setelah memasuki suku ini, Ye Chen menemukan banyak kuil, tempat para dewa agung disembah. Dupa kuil sangat makmur, ada banyak orang yang keluar masuk kuil untuk menyembah para dewa agung. Tampaknya Dewa Agung sangat tinggi di hati para penduduk asli ini, kata Liu. Ye Chen mengangguk dan berkata, orang-orang ini berada di bawah kekuasaan para Dewa Agung dan memiliki kekuatan luar biasa. Secara alami, mereka seperti dewa sejati. Ye Chen dan Liu Piaoyue memasuki sebuah kota tanpa nama.
Tembok kota ditumpuk dengan batu-batu besar, yang tinggi dan tebal. Orang-orang dari suku ini semuanya mengenakan pakaian. Meskipun mereka tidak sama dengan Ye Chen dan Ye Chen, mereka masih memiliki pakaian untuk dikenakan, yang jauh lebih baik daripada suku sebelumnya. Namun, kedua orang itu juga sangat menarik perhatian di antara kerumunan ini, lagi pula, mereka mengenakan banyak pakaian mewah. Selain mengejutkan, mata orang-orang itu dipenuhi rasa iri. Ye Chen mendengar banyak berita di kota. Suku ini adalah suku pusat di wilayah yang luas di dunia. Suku ini memimpin banyak suku kecil. Tentu saja, akan ada perang antar suku kecil ini untuk merebut sumber daya. Di suku pusat, akan ada dewa yang bertanggung jawab atas urusan seluruh wilayah, termasuk mediasi antar suku jika diperlukan. Di dunia ini, para dewa bagaikan pejabat di perbatasan. Di setiap wilayah, mereka memiliki kekuasaan mutlak atas hidup dan mati. Mereka berada di wilayah yang memanggil angin dan hujan, dan tidak ada yang berani melanggar kehendak mereka. Jika ada yang berani melanggar makna dewa, ia sedang memprovokasi kekuatan ilahi Dewa Agung, dan ia akan dihukum oleh Dewa Agung. Hal terpenting yang harus dilakukan para dewa adalah membuat orang-orang di wilayah tersebut percaya kepada Dewa-Dewa Agung, dan mereka harus pergi ke kuil untuk menyembah Dewa-Dewa Agung setiap hari. Jadi, jika seseorang menunda satu hari pun, mereka akan dihukum jika ketahuan. Alasan mengapa orang-orang di sini sungguh-sungguh percaya kepada Dewa-Dewa Agung adalah karena jika terjadi bencana, Dewa Agung akan menolong mereka melewatinya. Konon, dahulu kala, sebuah suku besar diserang oleh guntur langit. Seluruh suku hampir dihancurkan oleh guntur tersebut. Di saat kritis, para Dewa Agung muncul untuk melawan guntur dengan kekuatan mereka sendiri. Akhirnya, mereka berhasil memblokir guntur tersebut ketika mereka terluka. Hal ini menyelamatkan suku tersebut dari kehancuran. Sejak saat itu, masalah ini menyebar saat ini. Kekuatan dahsyat para Dewa Agung dan tindakan mereka telah membuat orang-orang di dunia ini percaya kepada para Dewa Agung tanpa syarat. Sejak saat itu, Dewa Agung telah membantu banyak suku, yang telah memperdalam kepercayaan orang-orang di dunia. Semua orang penuh dengan rasa hormat kepada Dewa Agung dan tidak berani memiliki pikiran untuk menghujat Dewa Agung. Sepertinya Dewa Agung masih sangat banyak akal. Dia telah membuat begitu banyak orang di sini percaya kepadanya dalam waktu singkat. Setelah Ye Chen menanyakan tentang berita itu, dia duduk di kota bersama Liu Piaoyue dan menghela nafas. Liu berkata, saya khawatir semua hal ini diarahkan dan dilakukan oleh para Dewa Agung. Tujuannya adalah untuk sepenuhnya mengendalikan pikiran orang-orang ini dan memberi mereka kekuatan kepercayaan. Ye Chen berkata sambil tersenyum, ini sudah pasti. Jika dia ingin menguasai dunia, dia harus sepenuhnya mengendalikan pikiran orang-orang ini, sehingga orang-orang di dunia ini adalah satu-satunya yang penuh dengan rasa hormat kepadanya, sehingga dia dapat mengokohkan posisinya. Cara-cara ini tidaklah brilian, tetapi cara-cara ini digunakan dengan sangat baik. Aku benar-benar menantikan pertemuan dengan Dewa Agung di Pulau Senming. Aku tidak tahu apa yang ada di dunia ini yang dapat membuat Dewa Agung begitu peduli. Terlebih lagi, orang itu baru saja mengatakan bahwa Pulau Senming sangat misterius, dan ada banyak rumor bahwa ada harta karun di Pulau Dewa, dan aku tidak tahu apakah memang ada harta karun seperti itu. Liu Piaoyue berkata dengan curiga. Jika tidak ada harta karun, Dewa Agung tidak mungkin tinggal di pulau itu sepanjang waktu. Pasti ada sesuatu di pulau itu yang menarik perhatian para Dewa Agung. Ye Chen menebak. Ye Chen dan Liu Piaoyue berjalan-jalan di sekitar kota. Meskipun kota itu tidak besar, kota itu juga memiliki segalanya. Kemudian Ye Chen dan Liu Piaoxue memasuki sebuah restoran untuk makan sesuatu. Ketika Ye Chen dan Liu Piaoyue sedang makan anggur dan sayuran, Ye Chen melihat sosok yang dikenalnya di pintu. Setelah melihat sosok ini, alis Ye Chen sedikit berkerut. Orang yang muncul di pintu adalah Xiao Sanxing Yundao dari Sanxing Xianzong. Berdiri di pintu, Yundao juga melirik ke restoran, dan matanya tertuju pada tubuh Ye Chen, dengan niat membunuh yang samar. Namun, dia tidak dengan mudah menemukan masalah Ye Chen. Sekarang Ye Chen bukanlah orang yang bisa dia kalahkan dengan mudah. Sekarang, Kaisar sudah mati di tangan Ye Chen, seseorang yang bahkan bisa membunuh Kaisar. Itu bukan hal yang mudah untuk dikalahkan. Jalan Yun masuk ke restoran, mencari lokasi yang lebih terpencil untuk duduk, lalu memesan makanan dan anggur, seseorang minum sendiri. Ye Chen juga tidak memperhatikan Jalan Yun, dua orang saling minum anggur masing-masing dengan damai. Tak lama kemudian, sosok lain muncul di pintu restoran. Setelah orang ini muncul, Ye Chen juga sedikit terkejut. Yundao juga merasakan napas yang familiar, dan melihat ke arah pintu, yang juga sedikit terkejut. Pria yang muncul di pintu itu adalah roh peri. Klan Xianling hampir dihancurkan oleh klan Yujian, klan Petir, klan Tianhua, dan klan Yujian. Hanya beberapa dari mereka yang melarikan diri. Sejak itu, tidak ada kabar tentang klan Xianling. Tidak ada yang tahu apakah Lingkong masih hidup atau mati. Sekarang, tentu saja, roh itu muncul di sini. Lingkong juga melihat Yundao dan Ye Chen. Lingkong tidak memiliki jejak dendam terhadap Yundao. Lagi pula, tidak ada kebencian langsung. Namun, wajah Lingkong menjadi muram bagi Ye Chen. Meskipun klan Xianling pernah bekerja sama dengan klan Xianling sebelumnya,
ketika klan Xianling dalam bahaya, hingga klan Xianling hampir musnah, klan Xianling tidak mengambil tindakan apapun, yang membuat seluruh keluarga Xianling sangat marah. Ye Chen sendiri memiliki kebencian yang besar terhadap keluarga peri. Selain itu, masalah tidak adanya penyelamatan membuat Ling Kong semakin dendam terhadap Ye Chen. Yun Dao melihat kebencian Ling Kong terhadap Ye Chen, sudut mulutnya sedikit terangkat, lalu berdiri dan menghampiri Ling Kong dan berkata, "Saudara Ling Kong, lama tidak bertemu, bagaimana kalau kita minum bersama?" Yun Dao berinisiatif untuk berteman, dan Ling Kong tidak berpura-pura. Sekarang klan Xianling tidak sebaik dulu. Sekaranglah waktunya untuk mengumpulkan kekuatan, dan tidak pantas untuk marah pada kekuatan lain. Ling Kong dan Yun Dao duduk bersama. Yun Dao mengisi Ling Kong dengan anggur dan berkata, "Saudara Ling Kong, jangan hancurkan Yaxing karena beberapa orang. Mari kita bersulang." Ling Kong mengangkat gelasnya dan menyenggolnya dengan Yun Dao. Kemudian ia meneguk isinya dan berkata, "Beberapa orang akan mati di tanganku cepat atau lambat. Tidak masalah jika dia hidup sedikit lebih lama." Ling Kong berkata ketika Yu Guang menatap Ye Chen. Ye Chen minum anggur. Mendengar ini, sudut mulutnya sedikit terangkat, tidak mengatakan sepatah kata pun, seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan. Liu Piaoyue menatap Ye Chen, tetapi Ye Chen tidak menanggapi, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Saudara Ling Kong benar, sulit untuk mengatakan apakah dia bisa keluar dari dunia dewa untuk sementara waktu. Yun Dao minum anggur dan tersenyum. Ling Kong berkata, "Apakah saudara Yun Dao mendengar sesuatu? Sepertinya dunia ini jauh lebih rumit dan menarik daripada yang kita duga, terutama Pulau Senning. Kurasa pasti ada beberapa harta karun," kata Yun Dao. Petik 2. Ada dewa-dewa besar yang duduk di Pulau Senning. Kita tidak mempunyai cara untuk mengalahkan ide itu kecuali Hunyuan Daluo Jinxian. Ling Kong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa, mari kita tinggal di dunia suci ini sebentar untuk mempelajari situasinya. Lagi pula, ini hanya pinggiran dunia suci. Jika kita sampai di bagian tengah, mungkin akan ada lebih banyak berita tentang pulau ini." Jalan Awan berkata. Ling Kong mengangguk. Tepat saat ia hendak berbicara, ia tiba-tiba mendengar suara hiruk-pikuk dan teriakan dari jalan. Semua orang terkejut oleh suara itu. Tidak, ini dia kera es raksasa. Seseorang berlari kencang di jalan dan berteriak, "Kera es bumi, pergi ke kuil dan bersembunyi. Pergi ke kuil." Setelah mendengar berita itu, banyak peminum di kedai segera bubar, berteriak-teriak mencari perlindungan di kuil. Hanya dalam sekejap mata, hanya ada suami istri Ye Chen, Ling Kong dan Yun Dao di restoran, dan yang lainnya telah melarikan diri. Ye Chen melihat pemandangan seperti itu, segera menarik Liu Piaoyue dan bergegas ke restoran. Kemudian dia melihat bahwa orang-orang di jalan telah menghilang, dan kemudian sebuah raungan datang dari luar kota. Ye Chen melihat keluar kota dan melihat lebih dari selusin kera putih raksasa mendekati kota. Rambut kera putih raksasa itu tertutup es. Dengan setiap langkah, tanah akan tertutup es. Suhu seluruh udara terus turun. Tampaknya semuanya akan membeku. Ye Chen merasakan napas yang begitu kuat, wajahnya juga miring, dan segera menarik Liu Piaoyue ke kuil terdekat. "Bisakah kuil benar-benar menyelamatkan kita?" Liu Piaoyue memiliki beberapa keraguan. Ye Chen berkata, "Satu-satunya perahu yang dapat menyelamatkan kita adalah perahu di sisi lain. Tetapi karena begitu banyak orang bersembunyi di kuil, saya ingin melihat apa yang sebenarnya dilakukan kuil itu, dan apa yang akan terjadi selanjutnya jika kera es bumi menyerang." Setelah merasakan napas kuat kera es bumi, Ling Kong dan Yun Dao tahu bahwa kera es ini tidak mudah diprovokasi, jadi mereka semua bergegas ke kuil. Ada sekitar 10 kuil, besar dan kecil, di seluruh kota. Kuil terkecil di setiap kuil dapat menampung ratusan orang. Beberapa penduduk asli yang kekuatannya lebih rendah hanya bisa bersembunyi di kuil, lalu terus-menerus berlutut kepada Dewa Agung, berdoa memohon perlindungan. Ye Chen melihat bahwa ketika orang-orang ini sedang beribadah, ia mengirimkan permohonan yang khusyuk, dan patung Dewa Agung tiba-tiba bersinar kembali, menyerap banyak kekuatan keyakinan. Ye Chen melihat situasi seperti itu, dan Liu Piaoyue saling memandang. Liu berkata, "Aku mulai ragu bahwa kera es bumi bukan buatan manusia." Ye Chen berkata, "Mari kita lihat situasinya dulu." Kera es bumi semakin dekat ke kota. Tembok kota telah tertutup lapisan es yang tebal. Napas dingin mulai menyebar ke arah kota. Gerbang kota yang sedang berjuang kini tertutup es. Kera es bumi meraung, dan cakar kera raksasa itu menghantam dinding, yang langsung hancur berkeping-keping dan berhamburan di masa yang bergejolak. Lebih dari selusin kera es bumi mulai menghancurkan kota dengan dahsyat, bahkan dinding tebal pun tak mampu menahan tamparan kera es bumi. Saat kera es bumi berusaha sekuat tenaga, lebih dari selusin sosok muncul di atas kota, dipimpin oleh seorang pria parubaya. Di belakang pria parubaya itu, 15 pria berpakaian hitam berdiri rapi. "Kera es yang berani, beraninya kau menyebar liar di sini. Jika kau tidak segera pergi, aku akan membunuh kalian semua atas nama Dewa Agung." Teriak kepala pria parubaya itu. Raungan, kera es bumi masih meraung, lalu muncul di belakang mereka seekor kera es bumi yang lebih besar. Kera es raksasa itu memiliki momentum seorang raja. Terlihat jelas bahwa dialah pemimpin kera-kera es ini. "Beberapa orang kami telah terbunuh, dan beberapa anak juga telah terbunuh. Dalam radius puluhan ribu mil, hanya kalian yang ada. Selain kalian,
siapa yang berani menyentuh kera es bumi kami? Raung pemimpin kera es darat. Pria parubaya yang memimpin berkata, kami sama sekali belum pernah ke wilayah kalian. Jangan menstigmatisasinya, itu hanya alasan kalian. Maaf, ada apa ini? Pemimpin kera es bumi meraung dan mengeluarkan mayat beberapa anak kera es. Matanya penuh amarah dan berkata, kalian sangat kejam, bahkan aku tidak melepaskan anak kera esku. Hari ini, aku berselisih dengan kalian. Pemimpin kera es bumi meraung, dan seluruh kera es bumi meraung bersamaan, lalu dengan gegabah mulai menghancurkan tembok kota, menyerbu masuk ke kota dan mulai menghancurkan kota itu. Wajah pria parubaya itu muram, dan ia berkata, karena kau tidak makan atau minum anggur, maka aku akan membuatmu, demi para dewa, membunuh kera es bumimu. Raung, kera es bumi meraung, dan pria di belakang pria parubaya itu segera berubah menjadi bayangan dan bergegas menghadapi kera es. Pria parubaya itu bergegas menghampiri pemimpin kera es bumi. Pemimpin kera es bumi meraung, tak berdaya melawan, dan tak kenal takut. Perang besar pecah di kota. Kekuatan kera es itu telah mencapai level Luo Jinxian Agung. Setiap kali mereka bergerak, udara akan memadat dan kekuatan mereka tak terbatas. Begitu mereka bertabrakan dengan kera es bumi, mereka akan terguncang. Pemimpin kera es bumi juga sangat hebat. Ia benar-benar mencapai level Hunyuan Daluo Jinxian. Ia bertarung sengit dengan pria parubaya yang memimpin. Mengandalkan keunggulannya sendiri, ia tak kalah dari pria parubaya itu. Orang-orang yang bersembunyi di kuil merasa gugup ketika melihat pertempuran sengit di udara. Para dewa telah bergerak, kera-kera es itu akan terbunuh. Ya, dengan adanya para dewa di sana, tak diragukan lagi kera es bumi akan mati. Beberapa penduduk asli langsung berseru lantang. Penduduk asli lainnya juga penuh percaya diri, dan beberapa terus menyembah para dewa. Namun, Ye Chen dan beberapa orang lainnya menyaksikan pertempuran ini dan tahu betul bahwa kemenangan atau kekalahan pertempuran ini masih sulit dikatakan. Kedua belah pihak berimbang. Jika orang-orang ini menyembah, akankah Dewa Agung muncul? Tanya Liu. Ye Chen berkata, jika dia bisa menampakkan diri, apa yang akan dilakukan para dewa? Pertempuran di udara semakin sengit. Beberapa dewa terbunuh, dan beberapa kera es terbunuh. Lebih dari separuh korban tewas dan terluka berasal dari kedua belah pihak. Pertempuran antara kera es bumi dan para dewa telah memasuki tahap paling intens, dan hampir kedua belah pihak telah menggunakan cara terkuat mereka. Kera es bumi meraung, udara dingin menyapu, meraung, segel langit dan bumi. Begitu telapak tangan kera raksasa itu ditampar, udara dingin yang disapu langsung mulai memadat. Sang dewa terbungkus dalam udara dingin. Ia merasakan dinginnya mengembun. Ia hampir membeku. Wajahnya muram, dan seluruh kekuatannya melonjak keluar. Sang dewa meraung, dan napas seluruh tubuhnya terbakar seperti api, memadatkan api panjang seperti pedang. Pedang itu melesat ke arah kera es bumi, menghancurkan es yang baru saja terbentuk di sepanjang jalan. Tubuh sang dewa mundur, tetapi kekuatan terus dilimpahkan pada pedang. Kekuatan gabungan itu luar biasa dan kera es semakin dekat. Kera es bumi berdengung dan mengepalkan tangannya. Kekuatan es meningkat pesat. Pedang itu tiba-tiba mengeras dan tak bisa bergerak maju lagi. Melihat ini, wajah dewa berubah, dan kera es bumi meraung. Udara dingin mengalir keluar dan menyerbu dewa, dan ruang angkasa pun membeku. Tubuh dewa terus mundur, ia dengan cepat mengumpulkan kekuatan, sebuah pukulan menghantam serangan es, kekuatan dahsyat bergulung, bertabrakan dengan es, tiba-tiba seluruh langit berguncang. Para dewa memblokir serangan kera es bumi, tetapi kekuatan abadi seluruh tubuh hampir habis. Pada saat ini, kera es bumi masih sama kuat dan menakutkannya. Dewa menarik napas. Ia memelototi pemimpin kera es dan menggertakkan giginya, lalu berkata, ini di bawah kekuasaan Dewa Agung. Beraninya kau menentang Dewa Agung. Kau harus dihukum atas dosamu. Aku hanya butuh keadilan, bahkan jika itu diperintah oleh para Dewa Agung. Bisakah kau membunuh rakyatku sesuka hati? Kera es bumi meraung. Dewa berfirman dengan jelas, kuulangi, kami tidak membunuh umatmu. Jika kau masih bersikeras dengan caramu sendiri, hanya ada satu cara untuk mati. Apakah kau lawanku? Kera es bumi mengamuk. Di bawah kekuasaan para Dewa Agung ada di mana-mana. Mereka yang berani menentang mereka akan dibunuh. Dewa Agung, kumohon beri aku kekuatan. Dewa itu mengangkat kepalanya ke langit dan berseru panjang. Pada saat ini, kekuatan iman keluar dari selusin kuil, besar dan kecil, di seluruh kota. Itu adalah kekuatan iman, yang langsung dianugerahkan kepada para dewa. Patung-patung di kuil Ye Chen mulai bersinar, seolah-olah mereka benar-benar muncul. Dewa Agung telah muncul. Sembahlah Dewa Agung dengan cepat. Beberapa orang di kuil melihat cahaya patung yang mekar sempurna, dan langsung berseru dan berlutut di tanah untuk menyembah dengan hikmat. Ye Chen dan Liu Piaoyue sama-sama terkejut. Ternyata ini adalah hal yang sama tentang kemunculan para Dewa Agung. Mereka memberikan kembali kekuatan iman kepada para dewa dan membuat para dewa semakin kuat. Hal ini juga meningkatkan prestise para Dewa Agung dari perspektif lain. Dengan berkah kekuatan iman, sang dewa tiba-tiba merasa penuh kekuatan. Ia mencibir ke arah kera es bumi, lalu menyatukan tangannya untuk membentuk pedang dan menebas ke arah kera es bumi. Kera es bumi juga merasakan kekuatan para dewa.
Ketika pedang ditebas, mata kera es menjadi bermartabat. Ia meraungkan udara dingin, dan seluruh dunia menjadi dunia beku. Dinding es yang tak terhitung jumlahnya telah dibor dari tanah dan diblokir di depan kera es. Namun, dinding es ini sangat rentan terhadap serangan pedang. Saat pedang hendak mengenai kera es, terasa hawa dingin yang kuat di antara kedua telapak tangan kera es. Saat pedang itu datang, ia menghantam udara dingin. Boom! Ketika udara dingin bertabrakan dengan pedang panjang, udara dingin itu dengan cepat mengembun dan menyebar dalam sekejap, membungkus pedang panjang itu untuk menghancurkan serangan pedang panjang itu. Namun, kekuatan iman dewa terus memberkati, dan es di pedang mulai pecah, seolah siap untuk keluar. Kera es raksasa itu merasakan napas berbahaya dan segera mundur. Pada saat ini, pedang itu menembus es dan menebas ke arah kera es. Kera es itu tidak bisa menghindar dan meninggalkan bekas darah yang dalam di tubuhnya. Darah menyembur keluar dan mewarnai rambut kera es raksasa itu. Kera es bumi menyeringai pada dewa, lalu berkata dengan dingin, permusuhan di antara kita tidak akan berakhir seperti ini. Setelah kera es bumi selesai, ia berbalik dan segera meninggalkan kota. Para dewa tidak mengejarnya, karena begitu ia meninggalkan kota, ia tidak akan mendapatkan berkah kekuatan iman. Pada saat itu, ia tidak akan menjadi lawan bagi kera es bumi. Sang dewa mengusir kera es bumi. Semua orang yang bersembunyi di kuil bersorak, bergegas ke jalan, berlutut di hadapan dewa, dan memuji dewa dengan lantang. Semua ini diberikan kepadamu oleh Dewa Agung. Hanya dengan memberiku kekuatan, kita dapat mengusir kera es di bumi. Kau harus selalu ingat bahwa hanya dengan sungguh-sungguh percaya kepada Dewa Agung, kau dapat menjalani hidup tanpa beban. Sang dewa berkata dengan suara lantang. Setelah mendengarkan perkataan para dewa, banyak orang mulai berlutut di hadapan patung-patung para Dewa Agung. Mereka sangat taat. Ketika para dewa melihat ini, mereka pun tersenyum. Ye Chen menyaksikan pemandangan ini, menghela napas, dan berkata, sungguh menginspirasi. Pantas saja semua orang di sini begitu percaya kepada para Dewa Agung. Sepertinya kera es bumi benar-benar akan menyerang di sini. Sepertinya sesuatu telah terjadi. Liu Piaoyue pembekuan salju jalan berat. Di luar kota, kera es bumi telah dikalahkan, dan tidak jauh dari sana, sepasang mata telah mengawasi semua gerakan di sini. Dasar sampah. Pemilik sepasang mata itu mendengus dingin, dan kemudian tubuhnya dengan cepat menghilang. Setelah kera es bumi pergi, Ye Chen dan Liu Piaoyue tidak berniat untuk tinggal di kota. Mereka berencana untuk pergi ke tengah dunia dewa untuk melihat seperti apa pulau dewa itu. Mereka meninggalkan kota, dan Lingkong dan Yundao juga meninggalkan kota. Setelah meninggalkan kota sejauh ratusan mil, Lingkong dan Yundao mencegat Ye Chen. Mata Ye Chen sedikit tenggelam, menatap dua orang humaniter. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Untuk membunuhmu? Tentu saja. Lingkong menggertakkan giginya. Ye Chen mendengus dingin, apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku jika kalian berdua pergi bersama? Itu konyol. Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencoba? Kata Cloudrot, seluruh tubuh adalah suara langit jalan, jalan aturan jalan melonjak, momentum berderap. Tubuh udara roh bergetar, napas kuat meletus, juga agung. Kekuatan kedua pria itu telah mencapai tingkat jinsian, dan dalam hal kekuatan, mereka pasti melampaui tingkat jinsian. Sekarang keduanya bergandengan tangan, dan mereka yakin bahwa mereka dapat membunuh Ye Chen. Ye Chen melihat langit roh dan jalan awan siap bertarung, dan tidak ada lagi omong kosong. Dia berkata kepada Liu Piaoyue, Piaoyue, kamu pergi istirahat dulu. Hati-hati, Liu Piaoyue peduli dengan jalannya. Ye Chen mengangguk, lalu melempar perahu lainnya, membiarkan Liu Piaoyue duduk di sisi lain perahu untuk menyaksikan pertempuran. Lingkong dan Yundao melihat Ye Chen melempar perahu ke sisi lain, dan wajah mereka penuh dengan senyum licik. Ye Chen berkata dengan nada menghina, karena kamu mencari kematian hari ini, maka aku akan membantumu dan mengakhiri rasa terima kasih dan dendam kita. Ye Chen menjalankan hukum jalan kaisar. Kekuatan kaisar melonjak, dan semangat juang seluruh tubuhnya melonjak. Pakaian dan jubahnya dikejutkan oleh momentum perburuan. Ye Chen memegang pedang hijau dan emas darah suci. Cahaya pedang biru memiliki semacam perasaan dingin. Begitu dia mengayunkan pedang, tubuhnya tampaknya setengah hilang, dan kemudian dia membunuh jalan hantu dan awan. Jalan awan dan langit roh meraung, dua orang berada dalam momentum ke langit, bertemu. Jalan awan di belakang pedang, Qiang, terbang ke atas, dan kemudian menuju Ye Chen memotong di masa lalu. Tombak perak roh di tangan kosong roh menari, dan semua jenis bayangan senjata terus-menerus membunuh. Serangannya sangat padat, dan tidak ada ruang bagi orang untuk menghindar. Menghadapi dua serangan, Ye Chen mengayunkan pedang hijau dan emas darah suci, dan cahaya pedang bulan sabit biru meledak dalam sekejap, yang bertabrakan dengan serangan jalan awan dan udara spiritual. Ledakan, suara keras terdengar, bayangan senjata hantu hancur, dan pedang dao jalan awan terguncang mundur. Orang-orang terkejut bahwa kali ini mereka dapat merasakan kekuatan Ye Chen, yang benar-benar di atas mereka. Aku tidak ingin membunuhmu, tetapi jika kau tidak tahu harus berbuat apa dan ingin mati, aku harus membantumu. Ye Chen berkata, kekuatan esensi darah menyapu keluar dari tubuh, pedang hijau darah suci menjadi lebih mengerikan, seolah-olah diaktifkan sepenuhnya. Kehancuran besar, Ye Chen meraung,
napas kehancuran menyebar. Tampaknya warna abu-abu itu langsung menuju ke arah awan dan roh. Pada saat yang sama, keduanya mengeluarkan kekuatan yang paling kuat. Seluruh tubuh Dharma Tao Yundao melonjak, dan setiap Dharma Dao terkondensasi pada pedang Dao. Pedang Dao mengeluarkan suara dan terus bergetar. Jalan awan menghunus pedang untuk membunuh, meraung, suara jalan bergulung, cahaya pedang menyala. Ketika pedang Dao ditebas, suara Dao tak terdengar. Roh pedang, yang dipadatkan oleh metode Dao, luar biasa kuatnya. Momentumnya bagaikan pelangi, dan kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Bahkan wajah Liu Piaoyue pun berubah drastis. Langit roh menari-nari dengan tombak perak, dan peri di belakangnya bergegas keluar. Ia juga membunuh Ye Chen dengan tombak di tangannya. Kekuatan dahsyat meraung, dan kekuatannya tak terhentikan. Dalam pembunuhan kedua, kedua kekuatan tak terelakkan. Namun, saat melawan kehancuran besar Ye Chen, ia tidak memiliki kekuatan yang ia bayangkan. Di dunia kelabu, pedang hijau bagaikan naga, meraung dengan kekuatan penghancur. Kemanapun mereka pergi, tak ada kekuatan yang dapat menghentikannya. Boom! Dengan suara keras, pedang dan tombak yang tak terhitung jumlahnya patah, dan tombak di tangan para peri juga hancur. Serangan Ye Chen tak terbendung. Ia menghancurkan segalanya dan langsung membunuh Ling Kong dan Yundao. Melihat pemandangan ini, wajah Yundao berubah drastis, dan tubuhnya langsung mundur. Kemudian tubuhnya terbagi menjadi 3 bagian, mengerahkan satu energi untuk mengubah Sanxing. Kemudian tangannya disegel dan ia meraung, kata-kata perang itu benar. Jalan awan meraung, kekuatan tak terlihat mulai memengaruhi pedang emas hijau darah suci. Pedang emas hijau darah suci bergetar, tampaknya sedang bertarung dengan kekuatan tak terlihat ini. Setelah Ye Chen merasakan suatu kekuatan, ia merendahkan diri dan berkata, kata-kata perang, kata-kata yang benar. Seluruh tubuh Ye Chen dipenuhi oleh aura perang yang kuat, yang diselimuti oleh pedang biru dan emas darah suci, dan mulai bersaing dengan kekuatan kata-kata perang yang sebenarnya. Pada saat ini, jalan awan memanfaatkan waktu ini, menghindari serangan Ye Chen, dan kemudian dua tubuh yang terpisah untuk membunuh Ye Chen. Ye Chen melihat itu, dia juga menggunakan satu energi untuk mengubah Sanxing, dan dua tubuh yang terpisah itu berhadapan dengan Yundao. Pada saat yang sama, bidang Tao Dao dan bidang Shenban juga diluncurkan, yang meliputi pemisahan Yundao. Kaisar Dao Tianquan dan Senjin Jiu Chongquan membunuh beberapa kali, dan momentumnya melonjak dan kekuatannya bahkan lebih menakjubkan. Fan Shen Yundao dan Fan Shen Ye Chen bertarung dengan sengit bersama. Kekuatan mendominasi Ye Chen secara langsung menekan Yundao. Fan Shen Yundao dikalahkan dan akhirnya dihancurkan oleh tinju Fan Shen Ye Chen. Ye Chen meraung dan menuangkan kekuatan esensi darah ke dalam pedang hijau dan emas darah suci. Pedang itu berdenting-denting, berusaha menyingkirkan pengaruh kata kebenaran. Pada saat ini, Ling Kong terdiam, roh senjata perak telah mendekat, dua tubuh Ye Chen yang terpisah segera. Salah satu dari mereka membombardir tombak perak roh dengan tinjunya, sementara yang lain mempersembahkan kurban kepada pagoda emas hitam berpola naga. Pagoda emas hitam berpola naga itu melesat dengan cepat, dan kemudian menekannya ke arah langit roh. Kekuatan yang dahsyat itu menyelimuti, dan ada nyanyian naga yang datang, gelombang suara bergulung-gulung menghantam, Ling Kong Tun merasakan sakit yang tajam di benaknya. Hanya dalam sepersekian detik, kekuatan tombak perak itu melemah banyak. Tinju Ye Chen mengenainya, dan tombak perak itu terlepas dari tangan roh itu dan terbang keluar. Pada saat ini, menara emas hitam berpola naga itu ditekan ke bawah, langit roh meraung, dan tubuhnya dengan cepat mundur. Dia ingin membuka lebih banyak gulungan menara emas hitam berpola naga, tetapi dia masih agak lambat dalam bereaksi. Pagoda emas hitam berpola naga itu berguling ke bawah, dan tubuh Ling Kong tidak bisa mengelak. Setengah dari tubuhnya ditekan di bawah menara emas hitam berpola naga, dan darah disemprotkan keluar sejenak, dan langit roh menjerit kesakitan. Seluruh tubuh bagian bawah Ling Kong dengan demikian ditekan ke dalam saus daging. Wajahnya pucat, dan butiran keringat besar mengalir turun, dan ekspresinya sangat menyakitkan. Jalan awan melihat langit begitu berakhir, wajahnya tiba-tiba berubah, tahu bahwa trennya sudah berakhir, dia juga tidak peduli dengan roh langit, berbalik untuk berencana pergi. Ye Chen bersenandung dingin, apakah terlalu tidak tahu berterima kasih untuk pergi saat ini? Dia tidak ada hubungannya denganku. Kepala jalan awan juga tidak kembali untuk berkata. Ye Chen menggunakan teknik ruang dan waktu yang hebat, dan tubuhnya seperti kedipan mata untuk mengejarnya. Ia membelah tubuhnya menjadi dua bagian dan mencegat jalur awan. Ekspresi wajah jalur awan menjadi bermartabat, momentum seluruh orang juga ditekan oleh Ye Chen. Yundao, apakah kau masih berpikir kau bisa melarikan diri? Ye Chen berteriak dingin dan berkata bahwa ia membunuhnya dengan tinjunya. Tubuh Yundao mundur, dan dua cabang Ye Chen segera menyerang Yundao secara bersamaan, sehingga Yundao tidak memiliki ruang untuk menghindar. Terpaksa sia-sia, Yundao meraung. Ia juga mulai menggunakan satu energi untuk mengubah Sanxing, dan terbagi menjadi dua bagian. Pertempuran sengit 3 lawan 3 dimulai. Pada saat ini, Ye Chen agung dan tak tertandingi dalam kekuatan. Setelah metode pertempuran suci diluncurkan, ia seperti dewa perang. Momentum seperti itu saja sudah cukup untuk menekan jalur awan. Kemampuan Yundao juga sangat mengerikan,
bahkan dalam situasi penindasan yang komprehensif seperti itu, ia masih mampu bertarung dengan Ye Chenji dan mempertahankan kondisi yang relatif stabil. Ye Chen memobilisasi kekuatan esensi darah dan berkonsentrasi pada dua tinju. Pada saat yang sama, ia menjalankan hukum jalan kaisar. Ketika kedua tinju saling bertabrakan, seluruh orang itu terbang keluar dan tidak memiliki kekuatan untuk menangkis. Mata Yundao menjadi ketakutan, tinjunya berdarah, tulang-tulangnya pada dasarnya patah. Namun, momentum Ye Chen dalam Perang Vietnam menjadi semakin mengerikan. Ia melangkah keluar dan membunuh Yundao lagi. Bahkan jika Yundao ingin pergi, ia tidak bisa berjalan sekarang. Ia hanya bisa bertarung dengan Ye Chen dengan ganas dan berani. Tinju Ye Chen semakin ganas. Yundao terus mundur, dan tubuhnya semakin tidak mampu menahan serangan Ye Chen. Seluruh orang itu diledakkan oleh tinju Ye Chen, dan dadanya runtuh dan memuntahkan beberapa suap darah. Wajah Yundao pucat pasi, menatap Ye Chen dengan ngeri. Ia tak pernah menyangka situasi awalnya yang baik akan berubah seperti ini. Ye Chen datang ke depan Yundao dan berkata dengan suara dingin, "Apa yang akan kau katakan?" Yundao tersentak dan berkata, "Aku tak punya kata-kata terakhir. Aku telah kehilangan nyawaku di tanganmu. Aku akan memintamu kembali di kehidupan selanjutnya. Kehidupan selanjutnya, kehidupan selanjutnya." Ye Chen mendengus, lalu pedangnya jatuh, dan kepala Yundao ditebas oleh Ye Chen. Satu generasi Tian Jiao, di sini selamanya kosong. Ye Chen menanamkan kekuatan jiwa ke dalam pikiran Yundao, dan mulai mencari makna mendalam dari kata Bing Zhenyan, yang sangat penting baginya. Ye Chen mencari sejenak, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Kata-kata prajurit yang sebenarnya masih ada. Ye Chen mencari ingatan akan kata Bing yang sebenarnya dari benak Yundao. Ia sangat gembira dan segera menghapus ingatan ini. Kemudian, Ye Chen menjalankan Daluo Paxian Jue dan menyerap semua kekuatan jalan awan. Ye Chen tiba di Lingkong dengan hanya separuh tubuhnya yang tersisa. Lingkong menyaksikan Yundao dibunuh oleh Ye Chen. Wajahnya pucat pasi. Ia tidak pernah menyangka akan mati di tangan Ye Chen suatu hari nanti. "Aku tidak ingin bertarung denganmu, tetapi kau menantang batas kemampuanku lagi dan lagi." "Itulah akhir dari menantang batas kemampuanku," kata Ye Chen dingin. Sekarang, Lingkong tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun. Ia menghela napas, "Jika kau ingin membunuh, kau bisa melakukannya. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan." Ye Chen tidak banyak bicara. Ia mengangkat pedang hijau darah suci di tangannya, dan pedang itu jatuh dan kepalanya hancur. Kepala Lingkong terpenggal, dan Ye Chen menyerap kekuatan Lingkong, dan napas seluruh orang menjadi semakin kuat. Ye Chen memasang menara emas hitam berpola naga, datang ke sisi lain perahu, dan kemudian mengemudikan sisi lain perahu untuk pergi. Setelah beberapa hari, Ye Chen melihat suku lain, yang bahkan lebih besar. Ada dua kota di kota itu, dan masing-masing kota sangat besar. Kota itu penuh vitalitas dan kemakmuran. Namun, sebelum Ye Chen memasuki suku itu, ia melihat sekelompok besar monster bergegas menuju kota suku dengan napas yang ganas. Ye Chen dan Liu Piaoyue sama-sama terkejut. Di suku terakhir, ada kera es bumi yang menyerang kota. Bagaimana ini bisa terjadi di sini? Kebetulan ada orang yang membuat masalah dalam kegelapan, kan? Liu Piaoyue mengerutkan kening. Ye Chen juga setuju dengan sudut pandang Liu Feixue, dengan mengatakan, pasti ada orang yang membuat masalah. Kalau tidak, monster-monster ini tidak perlu menyerang kota. Di bawah kekuasaan para Dewa Agung, monster-monster ini seharusnya tidak mudah melancarkan serangan. Seharusnya ada orang yang tidak puas dengan kekuasaan para Dewa Agung, jadi mereka ingin membuat kerusuhan, kata Liu. Tujuan akhir orang dalam kegelapan ini seharusnya adalah Pulau Para Dewa. Namun, orang-orang yang menyebabkan kerusuhan dan pada akhirnya mendapatkan keuntungan darinya tetaplah para Dewa Agung, yang hanya akan memperkuat kepercayaan para Dewa Agung. Ye Chen sedikit mengernyit. Ia tidak mengerti sekarang, jika target orang dalam kegelapan adalah Shen Mingdao, mengapa ia melakukannya? Bukankah jelas bahwa melakukan hal itu akan meningkatkan kekuatan kepercayaan para Dewa Agung? Ye Chen dan Liu Piaoxiu mengamati kerusuhan monster dari kejauhan. Kelompok monster ini disatukan oleh beberapa klan iblis. Bahkan Hunyuan Daluo Jinxian memiliki 3, dan Daluo Jinxian memiliki 20 atau 30 nyawa, yang lainnya berada di tingkat Xuanxian. Kekuatan yang begitu dahsyat mengguncang kota, bahkan jika ada dewa di kedua kota itu, ia tidak akan mampu menahan kekuatan yang begitu besar. Ketika pasukan monster itu menyerbu ke gerbang kota, para dewa memimpin sekelompok darah Jinxian untuk menyerbu keluar. Jumlah mereka ada 20 orang. Masing-masing dari mereka sangat agung dan seluruh tubuhnya ditopang oleh kekuatan iman. Binatang buas yang berani, mengapa menyinggung sukuku? Dewa itu adalah pria yang sangat kuat, telanjang, memperlihatkan otot-otot garis-garis yang kaya, ekspresi wajah juga mengungkapkan bahwa pria itu kuat. Sukumu begitu banyak menindas orang-orang sehingga mereka bahkan membunuh orang-orang dari klan iblis besar kita dan melucuti bulu mereka. Kami bertanya sepanjang jalan dan akhirnya semua bulu itu masuk ke kota. Geram seekor beruang hitam besar, keras dan memekakkan telinga. Manusia yang penuh kebencian, kalian harus menyelesaikan masalah ini hari ini jika kalian membunuh orang-orangku untuk keinginan egois kalian sendiri.
Seekor harimau raksasa meraung. Mengapa kami membunuh orang-orangmu? Sejak awal, kami tidak menyerbu sungai. Jika kalian ingin menduduki suku, mengapa membuat alasan seperti itu? Suara para dewa sekeras suara Lu Yang Agung. Jangan berdalih. Hari ini kami, 3 klan iblis, akan turun dari sukumu dan membalaskan dendam rakyat kami. Beruang hitam itu meraung, dan tanpa berkata apa-apa, bergegas ke arah para dewa. Pada saat yang sama, harimau raksasa dan kadal raksasa juga bergegas ke arah para dewa. Mereka adalah orang-orang kuat di tingkat Hunyuan Daluo Jinxian, yang sangat menakutkan. Ketika tangan dewa bergetar, tombak bergambar persegi muncul di tangannya. Tombak itu panjangnya 1 kaki. Ketika diayunkan, tombak itu membawa kekuatan yang mengerikan dan membunuh beruang hitam itu. Dewa memiliki kekuatan iman, momentum seluruh tubuh sangat mengerikan, kekuatannya jauh lebih tinggi dari alam. Namun, kekuatan ketiga monster itu tidak lemah. Mereka bertarung dengan sengit dengan para dewa. Mereka membentuk tanduk satu sama lain dan menyerang para dewa. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit dalam waktu singkat. Luo Jinxian besar di sisi monster itu meraung dan bergegas ke darah Jinxian di sisi dewa. Jumlah dewa emas di kedua belah pihak hampir sama, tetapi kelebihan dewa emas itu penuh dengan krisis bagi seluruh kota. Selain itu, pasukan monster menerkam kota, yang begitu gelap sehingga seekor beruang hitam besar menghancurkan gerbang kota dengan satu tamparan. Bahkan tembok kota hancur seperti tahu dalam sekejap. Monster menyerbu ke kota, dan para biarawan di kota itu bertarung dengan monster-monster ini, dan perang yang mengguncang dunia pecah di seluruh kota. Ye Chen dan Liu Piaoyue terkejut. Mereka berdua menghela nafas. Bahkan jika dewa dapat membalikkan keadaan, kota itu pasti telah dibanjiri darah. Bahkan jika para dewa memiliki kekuatan iman, mereka tidak dapat bersaing dengan monster berkepala 3 setelah perang yang panjang, dan mereka dikalahkan. Terlebih lagi, para Luo Jinxian besar di bawah para dewa juga dibantai dan dimangsa hidup-hidup oleh monster. Melihat hal ini, mata dewa menjadi merah, ia meraung, dan mengumpulkan seluruh kekuatan imannya, mencoba membalikkan keadaan. Dengan berkah kekuatan iman yang dahsyat, kekuatan tempur dewa memang telah meningkat pesat. Namun, ketiga monster itu bukanlah vegetarian. Mereka bertarung dengan keras dan berada dalam kebuntuan dengan para dewa. Kekuatan iman dewa selalu terbatas. Tanpa kekuatan iman yang diberikan oleh mereka yang ada di kota, kekuatan iman akan cepat habis, dan situasinya akan tetap tak terelakkan. Melihat situasi telah berakhir, dewa segera mundur dari kota bersama para Daluo Jinxian yang tersisa dan menuju kota lain. Para monster menjerit dan mengubah seluruh kota menjadi reruntuhan untuk merayakan kemenangan mereka. Bahkan patung-patung para dewa besar telah dihancurkan, yang sangat luar biasa di seluruh dunia para dewa. Jika patung dewa besar dihancurkan, itu sama saja dengan tidak dapat didamaikan dengan dewa besar. Dewa Agung pasti akan menjatuhkan dosanya. Ye Chen dan Liu Piaoyue melihat ini, dan hati mereka juga merasa tak terbayangkan, tidak tahu apa akibat mengerikan yang akan ditimbulkan dewa setelah kehancuran. Namun dalam kegelapan, mata mereka melihat semua ini, dan sudut mulut mereka menunjukkan senyum puas dan berkata pada diri sendiri, sungguh tidak mengecewakanku. Patung itu hancur. Aku melihat bagaimana Dewa Agung dapat menyerap kekuatan iman. Haha, sepasang mata itu tersenyum dingin, lalu tubuhnya menghilang lagi. Kurasa aku tahu mengapa pria dalam kegelapan ingin melakukan ini. Dia tahu betul apa yang diandalkan para Dewa Agung untuk meningkatkan kekuatan mereka, jadi dia ingin menggunakan kekuatan monster untuk menghancurkan para dewa, yang merupakan tujuannya. Mata Ye Chen tiba-tiba berbinar. Setelah mendengar ini, Liu Piaoyue juga tiba-tiba berkata, orang ini benar-benar licik. Jika patung dewa dihancurkan dan orang-orang di sini marah, para Dewa Agung tidak dapat menyerap kekuatan iman. Mungkin akan mudah untuk menghadapinya saat itu. Namun, para Dewa Agung telah berkumpul di sini selama bertahun-tahun. Sekalipun para dewa ini dihancurkan, mereka tidak mudah dihadapi. Bahkan jika Paman Tiger datang, mungkin sulit untuk mengatakan akhirnya. Ye Chen menghela napas dan berkata, kita tidak perlu khawatir tentang urusan dunia dewa. Jika seseorang benar-benar bertarung dengan para Dewa Agung, kita bisa bersikap rendah hati. Liu Piaoyue berkata sambil tersenyum. Kau benar, ayo pergi. Mungkin hal seperti ini akan terjadi di tempat berikutnya, kata Ye Chen. Kemudian, Ye Chen mengemudikan perahu ke sisi lain dan meninggalkan suku ini. 8 hari kemudian, Ye Chen tiba di suku besar lainnya. Suku ini membentang 100.000 mil, dengan 5 kota, yang masing-masing sangat besar. Setelah Ye Chen tiba di sini, ia tidak melihat langsung kerusuhan monster. Ia pun bertanya sedikit tentangnya. Kekuatan para dewa yang menjaga di sini sangat kuat, dan di bawah dewa ini, terdapat 3 bawahan Hunyuan Daluo Jinxian. Siapapun yang ingin memindahkan suku ini berarti mencari kematian. Setelah itu, suku tersebut dipisahkan dari pulau dewa berikutnya, artinya, kekuatan suku tersebut adalah pulau dewa berikutnya. Tidak mudah untuk pindah ke sini. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan orang dalam kegelapan itu, kata Ye Chen. Ia sangat yakin bahwa jika target orang itu adalah pulau dewa, maka ia akan terus menghancurkan patung-patung itu. Semakin besar sukunya, semakin banyak orangnya, semakin besar pula kekuatan yang akan mereka berikan kepada para Dewa Agung.
Oleh karena itu, patung-patung suku besar harus dihancurkan. Kita lihat saja nanti, kata Liu Piaoyue sambil tersenyum. Ye Chen dan Liu Piaoyue memasuki sebuah restoran. Tak lama setelah mereka duduk, mereka mendengar seseorang berbicara di meja sebelah. Isi percakapan tersebut menarik perhatian Ye Chen. Konon, ada sebuah situs kuno di sebelah barat suku Gunung Mang kita, dan Lian Jingtian, seorang jenius dari suku Gunung Mang, memiliki harta karun yang sangat berharga di situs tersebut. Saat ini, banyak orang telah lewat. Bagaimana kalau kita ikut bersenang-senang?